Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jiwa. Salam jiwa. Salam jiwa. Teater Geni Muro. Oke, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dan masih bisa bernapas, dan semoga restu Tuhan menyertai segala aktivitas kita. Amin. Kali ini kita kedatangan tamu di acara Teater Geni Bincang-Bincang ini, yaitu seorang konten kreator dan pegiat teater. Namanya Mas Bintang Pramudia. Oke, Mas Bintang. Ya, kamu. Mas Bintang sehat? Alhamdulillah. Ngeteh dulu. Oh ya, makasih. Enak banget ini ngeteh, ngerokok kita sambil bincang-bincang gitu. Oke. Dirokok dulu biar enak. Siap. Ya, Mas Bintang, aktivitas apa sih yang sedang dijalanin Mas Bintang sekarang itu? Podcast. Bener podcast. Maksudnya aktivitas yang sekarang dijalanin Mas Bintang itu apa aja sih gitu? Oh. Aktivitas apa nih maksudnya? Keseharian. Oh. Kalau keseharian sih sekarang ya lebih banyak nganggur. Asli. Kalau sekarang lebih banyak nganggur, tapi freelance juga kayak di dokumentasi apa untuk wedding, kadang untuk travel juga, ya nggak jauh-jauh dari bikin video lah intinya gitu. Oh, berarti aktivitas Mas Bintang yang sekarang ini masih searah gitu dengan Mas Bintang yang konten kreator itu gitu, masih mencakup dokumentasi dan segala macam gitu. Tentang Mas Bintang nih, konten kreator gitu, apa sih awal mula Mas Bintang terjun di dunia konten kreator ini, atau bisa dibilang YouTuber gitu? Awal mulanya perjalanannya tuh gimana gitu? Awal mulanya banget. Awal mulanya banget lah, boleh ceritakan gitu. Waktu sebenarnya kalau konten kreator itu apa ya? Ya orangnya gitu. Maksudnya kalau untuk jadi konten kreator kan bukan tujuannya ya jadi konten kreator, tapi setiap orang yang bikin konten, atau ya intinya yang bisa ada manfaatnya gitu, entah dia bikin apa, masuk tulisan juga termasuk konten kreator gitu. Jadi kalau konten kreator itu nggak terfokus hanya saya bisa bikin video yang bagus, bisa bikin apa yang bagus, itu bukan itu doang. Konten kreatif itu luas gitu ya. Terus untuk yang jadi YouTuber itu dulu SD awal mulai, bukan SD. Niatnya sih bukan emang jadi YouTuber ya, karena ada video viral waktu dulu itu SD kelas 5 atau kelas 4 nggak salah. Ada video viral yang joget-joget kayak setan. Itu nama yang viralnya itu Harlem Shake. Oh, Harlem Shake yang pernah viral itu ya, yang joget-joget gitu terus viral booming gitu. Ya, lanjut gimana? Itu waktu SD ngikutin tuh tren itu. Cuma kalau dulu kan nggak ada WA tuh. Nah, gimana caranya buat video ini tuh bisa dilihat banyak orang gitu tuh. Entah dari teman-teman, entah siapa yang ya pokoknya yang mau lihat tuh bisa lihat. Gimana caranya nih? Karena trennya ini kita lihat dari YouTube, jadi coba kita masukin YouTube aja lah. Itu dari 2000 berapa? Berarti 2013 masukin YouTube, masih SD. Belum ada Android waktu itu, masih pakai HP BB punya temen tuh. Udah bisa YouTubean, upload, dan itu pertama kali upload untuk YouTube video Harlem Shake. Sebenarnya bukan niat pengen jadi YouTuber, emang dulu cuma buat naro video yang viral itu biar bisa ditonton orang aja. Sangat luar biasa ini awal mulanya. Jadi dia coba-coba iseng ngupload video dia yang termotivasi dari video Harlem Shake, lalu dia upload
salah satu video dia di YouTube dan akhirnya dia jadi YouTuber gitu. Wah, sangat luar biasa. Rajekuas Ilya PDD. Ura. Mantap. Ah, itu setelah upload itu, nah upload nih. Iya. Sekarang itu kalau boleh tahu YouTube-nya itu udah berapa subscriber gitu? YouTube saya. Mm-mm. Kalau pastinya nggak tahu ya, bisa dilihat aja. Di bawah 100 lah. Di bawah 100, luar biasa. Bawah 100. Berarti itu udah monetis nih. Udah monetis gitu. Udah, kalau monet udah, itu dari tahun 2019 kalau nggak salah ya. Itu waktu persyaratannya masih muda. Masih muda. Waktu itu masih muda. Karena sekarang kan ada persyaratan baru yang lebih sulit, maksudnya ya lebih sulit lah. Kalau waktu itu cuma 10.000 viewer di YouTube. Nah, kebantu juga sama video yang waktu 2013 saya upload itu, karena video itu ada 4.000 yang nonton. Wih. Jadi tinggal nambahin 6.000 viewer lagi nih untuk nyampe monetisasi. Jadi termasuknya saya jadi YouTuber dan channel saya di monet tuh apa ya? Yang gampang lah maksudnya. Nggak terlalu berat untuk nyampe monet, nggak seperti mungkin yang sekarang jadi YouTuber atau yang baru mau jadi YouTuber. Itu untuk sampai di syaratnya mungkin lebih susah daripada memang persyaratannya kan beda nih. Yang persyaratan untuk monetize YouTube yang dulu dengan yang sekarang. Nah, apa aja sih persyaratan buat monetize yang dulu gitu dan yang sekarang gitu? Apa gitu? YouTube nih. Buat monetize. Kalau YouTube dulu 10.000 viewer. Jadi total dari video yang kita upload di channel kita itu di total. Jadi kalau udah ada 10.000 viewer, udah kita bisa ngajuin monet, terus channelnya bisa ngasilin iklan. Nah, kalau sekarang itu syaratnya lebih berat, 1.000 subscriber. Jadi 1.000 follower lah. Terus 4.000 jam tayang. Nah, 4.000 jam tayang itu 240.000 menit kalau nggak salah. Ya itu harus ngumpulin itu kalau sekarang untuk capai syarat monetisasi. Tuh. Monetize nih, di perjalanan monetize itu berarti Mas Bintang ini awalnya iseng-iseng upload. Nah, itu kurang lebih iseng-iseng uploadnya itu berapa video dan akhirnya monetize gitu waktu itu? Sebenarnya iseng upload tuh cuma yang waktu 2013 aja. Terus main warnet lagi kan waktu itu sempat abis 2013 itu kan berhenti main warnetnya. Terus baru 2017-an main warnet lagi, lihat YouTube kan pasti kalau di warnet. Ternyata bisa tahu YouTube itu bisa menghasilkan uang. Nah, dari situ tuh boleh bikin konten-konten lagi dan ya nyampe di syarat monet gitu. Dan pastinya kan setelah monetize kan Mas Bintang tuh udah mulai fokus nih di YouTube-nya gitu. Buat biar bisa menghasilkan uang, pundi-pundi rupiah di YouTube ini. Nah, awalnya itu konten apa gitu yang bikin Mas Bintang tertarik buat diaplikasiin di YouTube dan akhirnya menghasilkan pundi-pundi rupiah gitu. Pastikan setiap YouTube itu punya ciri khasnya masing-masing di channelnya itu, entah konten tentang apa. Nah, ketika Mas Bintang itu YouTube-nya itu channel berisikan tentang apa gitu? Sekarang apa pas awal? Perjalanannya lah dari awal sampai sekarang gitu. Dulu ya bikin YouTube sebenarnya nggak jauh-jauh dari hobi saya sih ya. Waktu dulu kan sering ngoprek HP. Kayak misalkan HP Andromax, tahu kan? Ya. Itu kan sinyalnya atau kartunya masih pakai khusus smartphone doang tuh. Nah, sampai saya dibikin tutornya lah di YouTube tuh karena hobi juga kan, cara membuat HP Andromax bisa pakai kartu GSM gitu. Jadi awalnya dari situ, dari hobi. Terus sampai sini HP-nya udah nggak ada, bingung. Situ HP-nya dijual kan, udah soalnya banyak yang nyari waktu itu. HP smartphone yang udah GSM tuh banyak yang nyari dulu. Laku lah itu HP. Terus kesini konten apa ya yang kira-kira nggak modal banyak
terus juga gampang dibuatnya, ya konten tutorial, karena kan cuma butuh aplikasi, terus ya udah aplikasinya aja sama HP sih buat ngejalaninnya. Jadi fokusnya di konten tutorial. Oh. Artinya berarti Mas Bintang ini YouTube-nya itu sekarang itu kontennya tentang YouTube tutorial gitu. Nah, tadi kan Mas Bintang bilang berawal dari HP yang memang masih minim gitu fungsinya gitu, kayak mulai dari HP BB gitu, terus tablet gitu. Nah, terus pergantian, ada nggak sih pergantian Mas Bintang dari yang mulai HP biasa aja sampai yang luar biasa lah, bisa mencukupi Mas Bintang di kegiatan YouTube ini gitu. Nah, bisa diceritakan gitu Alat berarti ya. alatnya gitu, dari mulai HP, ya HP misal bisa dibilang HP masih minim banget lah, apa tuh, Kentang. HP kentang lah gitu, sampai beralih ke HP yang udah bisa difungsikan sesuai ranahnya gitu, dan alat-alat yang mendukung gitu buat kegiatan YouTube ini gitu. Nah, bisa diceritakan gitu. Iya benar gitu. Ada maksudnya ada bertahap untuk YouTube ini. Dari awal saya pakai HP tuh tablet, BB ya, BB dulu, terus waktu itu pakai tablet punya adik, sempat minjem punya adik. Nah, dari pas konten pakai tablet ini yang alhamdulillahnya nyampe ke Monet, terus lanjutin tuh dari pakai tablet udah Monet kan, lanjutin konten sampai alhamdulillah pertama dapat AdSense. Itu dapat AdSense langsung beli HP Xiaomi. Beli HP Xiaomi, terus lanjut lagi konten. Karena apa ya, kalau yang namanya manusia kan pasti pengennya nambah terus ya. Setelah HP Xiaomi itu kan, kalau waktu dulu mikir pas punya tablet kan, HP Xiaomi juga udah cukup lah, kameranya bagus, apa speknya udah lumayan buat ngedit video. Tapi kan nama manusia ya pengen upgrade lagi. Jadi si HP ini baru dijual karena ya mungkin apa ya, dulu masih seneng COD-an HP juga. Oh iya. Jadi dijual, beli HP yang lebih murahnya satu, terus dijual lagi, pokoknya gitu kumpulin. Terus sempet waktu itu pakai tablet lagi. Karena kenapa dijual beliin itu HP Xiaomi-nya, karena pengen beli PC. Iya. Sampai rela-relain dijual tuh beli PC, buat beli PC. Terus ya berjalan dapat PC, terus beli kamera kecil yang pocket itu. Terus ya udah sih gitu, memang perjalanan gitu. Pernah sampai nggak punya HP sampai karena bener-bener pengen punya PC gitu. Rela-relain, udahlah saya nggak apa-apa nggak punya HP dulu, yang penting saya bisa nyobain PC nih gitu, saking penasarannya gitu tuh. Udahlah nggak apa-apa, ini dibuang dulu aja. Tapi alhamdulillahnya ya jalan walaupun dengan HP yang kentang gitu. Padahal sih nyesel beli PC itu, apa ya, karena kan ya budget buat PC HP dijual kan, budgetnya dapat, buat beli PC kan nggak dapat spek yang seberapa kan ya, buat ngedit juga nge-lag dan segala macam. Jadi nyesel jual HP tuh, beli PC. Ya udah, yang penting ada PC, udah nyobain, penasarannya udah selesai. Si PC terus udah punya PC nih, penasarannya kan udah selesai nih. Ada lagi lihat YouTube kan, saya kan sering banget lihat YouTube ya, karena ya kalau di rumah kan nganggur. Penasaran lagi, pengen beli kamera, waktu itu kamera mirrorless. Jadi di sini udah bosen, udah penasarannya udah hilang, dijual lah habis itu buat beli kamera. Jadi itu PC udah nyobain kamera, terus kamera nih, tuh kamera bagus tapi editnya gimana ya, saya tuh gitu. Kamera udah bagus, PC-nya kan dijual, gitu. Pakai tabletnya lemot. Jadi alhasil ya udah, PC dijual, kamera dijual, balik lagi ke HP. HP lagi. HP yang mumpuni, serius gitu. Karena emang sih kalau apa ya, kalau ya itu sih nggak puas-puas maksudnya. Pasti apa ya, kalau konten kan
pengen lebih bagus, pengen lebih bagus. Ya gitu, padahal sih pakai yang ada dulu aja gitu. Kalau misalkan dari dulu pakai Xiaomi aja udah cukup gitu untuk konten. Ya udah cukup sebenarnya. Cuma ya. karena apa ya? Pengen alat yang bagus lah. Maksudnya ada ego sendiri tuh. Pengen beli komputer lah, beli kamera lah. Ya gitu, padahal sih alat yang ada juga sebenarnya udah bisa gitu. Manfaatin dulu aja harusnya. Luar biasa. Berarti artinya buat menjadi YouTuber gitu, buat kita berkarya di YouTube itu sebenarnya kita bisa memaksimalkan alat yang ada gitu. Enggak harus alat yang canggih wah gitu ya. Asalkan alat sederhana tapi bisa fungsinya itu bisa semuanya gitu, bisa ngedit, bisa buat ngerekam video, itu sudah bisa gitu ya. Lebih dari cukup. Tapi karena memang manusia gitu punya rasa yang nggak puas, mau selalu perfect gitu ya. Jadi yang akhirnya ngebikin Mas Bintang itu kalang kabut gitu. Ketika punya tablet, mau punya Android, ketika punya Android ngerelain jual Android buat punya PC gitu. Ketika udah punya PC dijual buat beli kamera gitu. Ketika udah ada kamera bingung ngeditnya gimana gitu. Ya, gitu. Sebenarnya dengan alat Android yang bisa jadi fungsi semuanya itu sudah cukup ya gitu ya. Ya, Gitu. lebih dari cukup. Nah, ini lagi-lagi tentang konten nih. Iya. Nah, tentang konten kan Mas Bintang itu tentang tutorial nih. Kenapa sih Mas Bintang gitu kayak di konten YouTube-nya tentang tutorial tutorial gitu. Ini belibet ini. Tentang tutorial gitu. Kenapa kan sekarang ini ada yang viral kayak video-video sinematik gitu. Terus kayak video-video joget-joget gitu. Nah, kenapa waktu itu Mas Bintang kayak lebih tertarik di tutorial gitu? Apa sih yang bikin Mas Bintang kayak lebih memilih konten tutorial gitu buat di channel YouTube-nya itu gitu? Ya itu sih awalnya sih karena minim modal, nggak usah harus ada yang dibeli, maksudnya cuma butuh aplikasinya aja terus ngasih tutorial udah gitu. Tapi karena sering nonton YouTube, saya juga pernah nonton YouTube ya. Kenapa saya fokus di konten tutorial, khususnya konten tutorial video ya? Itu tuh karena saya pernah nonton ada waktu tahun berapa itu. Indonesia itu bakal masuk ke era 4.0 yang mana itu bakal serba digital. Nah, itu sebelum masuk ke itu di situ dijelasin bakal ada beberapa skill yang bakal dibutuhin di era 4.0 itu. Nah, salah satu yang dijelasin di video itu tuh ada skill pembuat konten video maupun ngedit ya. Jadi dengan lihat video itu bakal masuk ke era 4.0 di Indonesia. Jadi saya fokusin di ngembangin di cara bikin konten, cara bikin video dan segala macam. Dan ya emang bener sekarang kan udah masuk nih ke era 4.0, serba digital, segala macamnya digital semua. Orang pasti butuh yang namanya skill orang yang bisa bikin video, entah bikin videonya, entah ngeditnya, entah bikin konsepnya segala macam. Di era sekarang itu emang dibutuhin. Ya emang alhamdulillah kebukti gitu. Kadang kan saya kerjanya ya di digital itu. Ya gitu awalnya maksudnya kenapa konten saya di tutorial ya karena sekalian untuk ngembangin skill itu juga sih. Gitu. Dan akhirnya di skill Mas Bintang digital ini, Mas Bintang juga aktivitas kesehariannya itu di dunia digital juga gitu ya, kayak dokumentasi prawedding gitu ya, masih searah gitu ya. Terus kebetulan nih Mas Bintang ini kan YouTuber juga. Nah, YouTuber dan juga pegiat teater nih. Gitu. Nah, bisa diceritain nih Mas Bintang pernah nyelam di dunia teater ini awal mulanya di mana gitu. Bisa diceritain gitu. Dari teater tuh. Teater ini. Sebenarnya ya dulu waktu bikin YouTube kan MTS tuh awal mulai lagi.
sering nonton videonya si ini sketsa-sketsa pendek gitu tuh. Nah, terus kayak ada rasa pengen gitu tuh bikin sketsa-sketsa pendek gitu tuh. Cuma mikir, saya nggak ada temennya gitu tuh buat awal-awal bikin sketsa-sketsa gitu. Terus akhirnya masuk MA, ada teater. Ada teater. Nah, di teater itu pas baru masuk itu kan demo school. Demo school. Demo school nampilin ya drama mini gitu kan kayak sketsa yang saya tonton. Ah, iya. Wah, menarik nih, kayaknya saya bisa gabung, bisa ya bikin konten sketsa bareng. Tadi niatnya awalnya gitu kan masuk teater itu. Terus kesini masuk teater, ternyata lebih dari itu. Lebih dari itu. Tidak hanya sekedar bermain sketsa dan ya memerankan peran yang ada gitu. Jadi ya lebih bisa berkembang di teater sih. Ya gitu. Nah, artinya Mas Bintang ini masuk teater itu emang berawalkan memang Mas Bintang ini senang di dunia video gitu kan ya, YouTube. Terus Mas Bintang masuk bangku sekolah madrasah aliyah gitu ya. Ternyata ada sebuah komunitas teater gitu yang kayaknya wah ini masuk nih dengan aktivitas yang dijalanin sekarang ini gitu ya. Yang sehingga Mas Bintang itu bisa mengasah skill Mas Bintang tentang YouTube ini yang diwadahi kelompok teater ini gitu. Nah, apa aja sih yang Mas Bintang dapetin gitu masuk di kelompok teater ini gitu, yang Mas dapetin gitu, yang akhirnya diterapin di dalam diri Mas Bintang itu, entah itu di dunia keseharian ataukah aktivitas YouTube gitu. Apa aja sih yang Mas Bintang dapetin gitu? Banyak sih sebenarnya, cuma ya yang paling bisa saya dapat mah karena teater kan setiap naskahnya beda-beda ya, tokohnya segala macamnya. Terus dan tokoh-tokoh itu punya sifat dan ya karakter yang beda-beda. Nah, dari situ ya, dari teater belajarnya paling bahwasanya tuh orang tuh punya sifat yang beda-beda. Terus ya kita bisa jadi lebih bisa ngerasain tuh, misalkan jadi pembantu ya begini, jadi orang pentingnya begini itu, jadi apa ya, bisa lebih menghargai orang lah istilahnya. Misalkan ya gitu, kalau jadi orang bawah, misalkan diperannya jadi orang bawah atau jadi pembantu segala macam, ya kita bisa ngerasain gimana rasanya jadi pembantu, dimarah-marahin segala macam. Kalau jadi orang penting, misalkan di teaternya kita bisa ngerasain gimana rasanya dipuja-puja, di gini-gini. Jadi di dalam kehidupan nyatanya bisa diterapin. Oh, kalau kita sama pembantu tuh atau sama orang bawah kita nggak boleh seenaknya. Kalau misalkan kita jadi pemimpin ya jangan terlalu terbang lah ketika dipuja-puja, terus jangan terlalu banyak janji-janji gimana gitulah. Pokoknya bisa diterapinnya gitu. Karena udah ngerasain di teaternya. Maksudnya jadi perannya gitu. Nah, itu kan tadi di kehidupan kesehari-hari nih tentang yang didapetin di teater gitu. Nah, kalau di dunia YouTube-nya apa aja sih gitu yang maksudnya apa yang Mas Bintang rasain gitu, progresnya gitu. Yang tadinya mungkin skillnya baru segini gitu, ketika masuk teater gitu. Progres apa sih gitu yang sehingga bisa diaplikasiin di YouTube gitu, yang kerasa dalam diri Mas Bintang gitu, entah apanya gitu. Lebih ke ini sih kalau dari teater untuk YouTube, PD-nya. PD. Karena dulu kan pemalu, maksudnya ya orangnya diem baik saya tuh, maksudnya nggak banyak ngomong. Ada orang ngomong apa ya udah ngomong sendiri aja sana gitu. Ya, gimana lagi? Nggak terlalu apa ya. Dulu memang cueknya cuek banget ya, nggak peduli sama sekitar segala macam. Terus juga ya emang karena pemalu, jadi sama sekitar tuh udahlah bodo amat. Terus karena ikut teater percaya diri ya, jadi lebih percaya diri. Nggak tahu percaya dirinya karena ikut teater atau karena udah mikir apa gitu, nggak tahu. Pokoknya intinya itu, kalau di YouTube
yang pertama kan percaya diri, bukan di YouTube aja sih, Lil. Di manapun, di dunia kerja manapun, kayaknya di komunitas apapun, kepercayaan diri itu paling penting sih. Cuma jangan sampai apa ya, kalau di teater untungnya diajarin juga jangan terlalu apa, maksudnya overconfident dah bahasanya, jangan terlalu percaya diri. Jadinya nanti takut kesandung ya. Oh iya. Iya, iya. Jadi ya gitu, masih bisa nahan lah. Ya, artinya di teater ini bisa membawa Mas Bintang itu yang tadinya kayak mungkin pemalu gitu, jadi lebih percaya diri gitu. Tapi di teater juga diajarin bahwasanya percaya diri, tapi tetap dalam batas wajar gitu. Kalau misal kebelabasan nanti malah meninggi gitu, yang akhirnya menyepelekan yang di bawah gitu ya. Gitu. Ya tinggal nanti siap-siap aja gitu ya disandung gitu ya, diselimpung gitu biar jatuh lagi gitu. Makanya di teater diajarin kayak kita percaya diri tapi dalam batas yang wajar gitu, jangan sampai terlalu berlebihan gitu ya. Artinya banyak makna di situ. Nah, di teater juga Mas Bintang ada nggak sih karyanya gitu di teater, pernah ngebuat karya apa gitu dan pernah jadi apa gitu di teater ini gitu? Karya nggak tahu bisa disebut karya atau enggak ya. Yang malah waktu itu sebenarnya bukan karyanya saya sih, karya dari bantuan teman-teman juga, maksudnya ada masukan dari teman-teman, ada cerita nih Tang, sok alurnya begini, terus kamu dirangkum, dijadiin atau dimatengin. Waktu itu ada karya naskah susuk ya. Susuk itu ada masukan dari Kak Yogi Pranata yang sekarang di Jogja, terus sama kamu juga ya. Yaitu sebenarnya bukan pure karya saya sih, karya teman-teman juga, maksudnya karya bareng-bareng. Terus kalau pernah jadi apa aja di teater, waktu pertama pentas jadi gak tahu, orang bingung, naskahnya juga orang-orang bingung sih, cuma nggak tahu jadi apanya. Terus yang kedua jadi anak sekolah kalau nggak salah, yang di lakon teknologi. Terus bambu runcing jadi Jepang. Terus yang terakhir jadi kakek di naskah pada suatu hari. Udah itu aja. Gitu. Nah, yang Mas Bintang gelutin itu apa sih, kelompok teater apa gitu namanya? Terus sama YouTube-nya itu apa gitu namanya gitu? Promosi nanti. Iya, bisa dibilang gitu. Maksudnya biar teman-teman ini yang penasaran dengan Mas Bintang ini biar lebih tahu gitu. Mas Bintang itu pernah belajar di mana dan YouTube-nya apa gitu. Kalau teater sekolah sih waktu MA Islamic Center, nama teaternya Teater Free. Itu pendirinya juga yang pendiri teater geni ini juga. Ang Aziz Al Awaliyah. Jadi beliau pendiri Teater Free juga, terus mendirikan teater geni juga. Terus ada pokoknya sesepuhnya. Bisa dibilang gitu. Ada Ang Aziz, ada Pak Sobri ya. Iya itu. Di Teater Free di MA Islam Center. Ya mainlah deket di sebelah. Terus untuk channel YouTube sebenarnya udah apa ya, udah konten. Jadi nama channel YouTube-nya Bintang PRM, atau biar bisa berteman mah di IG aja Bintang PRM. Oke. Yang penasaran dengan channel YouTube Mas Bintang ini bisa di-visit ya, Bintang PRM gitu. Dan kebetulan ini teater geni ini, wah ini ada yang baru nih gitu. Jadi kayak Cirebon. Anggota teater geni semakin semangat gitu membuat kontennya gitu. Salah satunya di acara teater geni bincang-bincang ini gitu. Oke ya, mungkin waktunya kita sudah mungkin cukup ya gitu untuk acara teater geni bincang-bincang ini. Terima kasih Mas Bintang. Terima kasih juga udah mau berbagi cerita tentang
aktivitasnya itu apa itu YouTube gitu. Gimana sih perjalanannya di YouTube dan apa yang Mas Bintang gelutin di teater itu perjalanannya gimana gitu. Saya Maulana Siddiq selaku host, kurang lebihnya mohon maaf ya. Bila ada salah kata mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teater Geni Murung